Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belusuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan pembatas pengukur. Nah, atau disebut dengan APP. Nah, di sini ada peralatan pembatas dan pengukur. Di sini ada alat pembatas dan pengukur yaitu APP. Di antaranya yaitu ada KWH meter atau KWH atau KVA RH meter. Nah, ini apa sih itu untuk KWH meter, yaitu alat pembatas dan pengukur APP atau KWH meter atau KVA RH meter adalah suatu peralatan yang dipasang pada pelanggan untuk keperluan transaksi energi listrik atau pengukur dan membatasi besar pemakaian energi yang digunakan sesuai daya kontraknya untuk menentukan besarnya pemakaian daya dan energi listrik. Pengukur yaitu ada pengukur primer dan pengukur sekunder. Apa itu pengukur primer? Pengukur satu fasa untuk pelanggan daya di atas 6600 volt ampere pada tegangan 220 atau 380, dan pengukuran tiga fasa untuk pelanggan dengan daya 6600 sampai 33.000 volt ampere pada tegangan 220 atau 380. Yang kedua adalah pengukuran sekunder. Pengukuran sekunder tiga fasa atau pengukuran tidak langsung. Pengukuran sekunder memerlukan trafo arus yang digunakan untuk pelanggan dengan daya 53 kVA sampai 197 kVA. Nah, di sini ada gambar KWH satu fasa dan KWH tiga fasa. Ini ada ketentuan peralatan pengukuran dan pembatasan. Nah, ini ada KVA max atau KWH max. Nah, ini KVA max atau KWH max digunakan dalam meter pengukur data yang dapat menunjukkan daya maksimum dengan interval 25 menit. KVA maksimum dapat digunakan meter arus maksimum berdasarkan rumus. Nah, ini ada KVA max dikali akar 2 dibagi, nah ini dibagi tegangan. Ini ada KVA max dikali 2 dikali tegangan dikali akar 2 untuk maksimum fasa dengan 3 fasa atau 3 kawat. Yaitu perlu diingat itu KVA maksimum dikali 2 dan dikali tegangan dikali akar 2. Ini ada gambar-gambarnya. Ini ada meter arus atau ampere, digunakan untuk mengukur arus listrik dalam rangkaian tertutup. Cara pemasangannya yaitu dihubungkan seri dengan beban listrik. Ini ada meter tegangan atau voltmeter,
digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Cara pemasangannya yaitu dihubungkan secara paralel dengan beban listrik. Ini ada diagramnya. Ini ada pembatas, yaitu ini ada pembatas. Yang dimaksud dengan pembatas adalah pembatasan untuk menentukan batas pemakaian daya yang tersambung ke pelanggan. Alat pembatas digunakan adalah itu satu pada sistem tegangan rendah sampai dengan 100 ampere digunakan MCB, dan di atas 100 ampere digunakan MCCB. Peleburan tegangan rendah NFB yang biasa diatur. Pada sistem tegangan menengah biasanya menggunakan pelebur tegangan menengah atau biasa disebut dengan relay. Ini ada pembatas. Pembatas didasarkan pada arus yang besarnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini ada arus nominal untuk satu fasa dalam ampere. Ini adalah S, yaitu daya yang terpasang atau volt ampere, atau VA, volt ampere di sini. Nah, ini dibagi tegangan untuk pemutusnya, untuk sebagai pembatasnya, yaitu daya yang terpasang dibagi tegangan. Nah, ini akan terbaca yaitu pembatasnya berapa. Yaitu untuk 3 fasa yaitu dibagi dengan akar tegangan fasa dibagi dengan akar 3 untuk 3 fasa, sedangkan untuk satu fasa enggak dibagi, cuma dibagi tegangannya aja. Lanjut. Ini ada pembatas tegangan menengah. Pada tegangan menengah, pembatasan daya dilakukan dengan salah satu cara, antara lain 1. 3 buah pelebur tegangan menengah atau TR sebagai pembatas arus untuk penyambungan TR, dan TM harus mempunyai satu arus nominal ampere. Ini yang kurang dari 60, arus lebih ampere 1,3 innya. Waktu lebur lebih dari 1. Catatan tidak putus dalam waktu 1 jam. Ini yang lebih dari 60, 1,3 in masuk. Nah, ini lebih dari 2, tidak putus-putus dalam waktu 2 jam. Ini ada 60, lebih dari 60, 2,0 in masuknya. Ini terus kurang lebih dari 2, putus dalam waktu 2 jam. Ini ada relay. Relay itu pembatas. Sebagai alat pembatas juga adalah suatu alat yang digunakan untuk membatasi arus yang masuk ke pelanggan. Jenis relay ini menurut fungsinya terdiri dari relay overload dan overcurrent. Sedangkan menurut prinsip kerjanya ada 3 macam. 1. Relay magnetis yang bekerja berdasarkan prinsip medan magnet dari satu kumparan listrik. Ini ada yang kedua, yaitu relay B. Yang B adalah relay termis yang bekerja berdasarkan prinsip elektrostatistik dari suatu elemen pemanas. Yang C yaitu relay elektronik, yaitu berdasarkan prinsip kerja elektrostatis dari beberapa komponen elektronik.
Untuk penempatan relay ini terdiri dari relay primer dipasang langsung pada saluran utama tegangan menengah. Yang B, relay sekunder dipasang dari sisi sekunder peralatan bantu trafo arus CT yang dipasang pada saluran utama. Ini pada arus 1,0,5 kali in harus jatuh sesudah 1 jam. Catatan tidak jatuh dalam waktu 1 jam. 1 kali 2 kali in sebelum 1 jam jatuh dalam waktu maksimum 1 jam. 1,5 kali in sebelum 2 menit jatuh dalam waktu maksimum 2 menit. 4,0 kali in pemutusan momen jatuh seketika. Nah, ini tabelnya. Nah, tabel karakteristik pembatas arus. Ini ada pelanggan TR, pelanggan TM, dan pelanggan TT, tegangan tinggi. Nah, ini di sini. Ini ada pelanggan TR kurang lebih dari 197 kVA. Untuk pelanggan TM 200 kVA sampai 30 mFA. Nah, ini pelanggan TT lebih dari 30 mFA. Ini tabel batas daya pelanggan. Ini MCCB atau yang disebut miniatur circuit breaker. MCB adalah alat pengaman yang dilengkapi dengan komponen termis bimetal untuk pengaman beban lebih, yang juga dapat berfungsi sebagai pembatas arus, yang prinsip kerjanya yaitu secara termis dan elektromagnetis. Pengaman termis berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih, sedangkan pengaman elektromagnetis berfungsi untuk mengamankan jika terjadi hubung singkat. Selain itu, MCB juga dilengkapi relay elektromagnetik untuk pengaman hubung singkat. MCB banyak digunakan untuk pengaman sirkuit 1 pasa dan 3 pasa. Ini ada keuntungan menggunakan MCB, yaitu dapat memutuskan rangkaian 3 pasa walaupun terjadi hubung singkat pada salah satu pasanya. Yang kedua, dapat digunakan kembali setelah rangkaian diperbaiki akibat hubung singkat atau beban lebih. 3, mempunyai respon yang baik apabila terjadi hubung singkat atau beban lebih. Nah, ini ada KWA, ada MCB 1 pasa, 2 pasa, dan 3 pasa. Ini ada jenis MCB berdasarkan penggunaan dan daerah kerja. MCB dapat digolongkan menjadi 5 jenis. Dapat digolongkan menjadi 5 jenis. Cirinya yaitu 1. Tipe Z, rating dan breaking capacity kecil untuk pengaman rangkaian semikonduktor dan trafo yang sensitif terhadap tegangan. Ini adalah tipe Z. Yang kedua yaitu tipe K, rating breaking capacity kecil untuk mengamankan alat-alat rumah tangga. Ini ada tipe K. Yang ketiga adalah tipe G, rating besar untuk pengaman motor. Yang keempat yaitu tipe L, rating besar untuk pengaman kabel atau jaringan. Dan 5,
yaitu tipe H untuk pengaman instalasi penerangan bangunan. Nah, ini ada tipe-tipenya. Nah, ini ada jenis, ini ada konstruksi MCB seperti ini. Nah, ini ada lilitannya, yaitu disebut adalah yang nomor 7 solenoid coil. Nah, ini bisa dilihat dan dibaca 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Oke, ini ada MCCB modulated case circuit breaker. Nah, ini ada MCCB. MCCB adalah alat pengaman dalam proses operasinya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengaman dan sebagai alat penghubung atau disebut juga sebagai pemutus sirkuit pada tegangan menengah. Nah, ini pada tegangan menengah. Jika dilihat dari segi pengaman, MCCB dapat fungsi sebagai pengaman gangguan arus, hubung singkat dan arus beban lebih yang biasanya dipasang pada outgoing generator dengan tegangan rendah kurang dari 1000 volt. MCCB ini biasanya digunakan pada arus di atas 100 ampere atau arus pengenal MCCB yaitu 63 ampere, 080 ampere, 100 ampere, 125 ampere, 160 ampere, 200 ampere, 225 ampere, 250 ampere, 300 ampere, 400 ampere, 500 ampere, 800 ampere, dan 1600 ampere. Perbedaan dari MCB dan MCCB yaitu untuk MCB digunakan sebagai pemutus sirkuit beban listrik yang lebih kecil, sedangkan untuk MCCB digunakan sebagai pemutus sirkuit beban listrik dengan yang lebih besar atau lebih tinggi. Ya, itu bedaannya ya. MCB digunakan sebagai pemutus sirkuit beban listrik yang lebih kecil, sedangkan untuk MCCB digunakan sebagai pemutus sirkuit beban listrik yang lebih tinggi. Ini ada MCCB modulated case circuit breaker. Nah, ini dalam-dalamnya seperti ini. Ini ada NFB. NFB bisa diartikan sebagai pemutus tanpa sekring. Nah, ini tidak ada sekringnya ya. Untuk NFB bedanya di situ. Berfungsi untuk menghubungkan dan memutus tegangan arus utama dengan sirkuit atau beban. Selain itu juga berfungsi untuk memutuskan atau melindungi beban dari arus yang berlebihan, ataupun jika terjadi hubung singkat. Ya, ini NFB bisa diartikan sebagai pemutus tanpa sekring, berfungsi untuk menghubungkan dan memutus tegangan arus utama dengan sirkuit atau beban. Selain itu juga berfungsi untuk memutus atau melindungi beban dari arus yang berlebihan, ataupun jika terjadi hubung singkat. Prinsip kerjanya menggunakan sensor arus. Nah, di sini ada sensor arus. Apabila ada arus yang melewati peralatan tersebut melebihi kapasitas, maka sistem magnetik dan bimetal pada peralatan tersebut akan bekerja dan memerintahkan breaker melepas beban. Nah, ini bedanya cuma di sini ada sensor arusnya. Kalau arusnya masuk berlebih, maka dia akan memutus dengan sendirinya. Oke, ini ada NFB. Untuk menentukan NFB yang akan kita dapatkan dengan menggunakan rumus sederhana berikut. Misalnya kita akan memasang NFB untuk safety motor yang mempunyai daya 22 kW 380 FAC, maka perhitungan adalah sebagai berikut. Nah, ini ada dayanya berapa dibagi tegangannya. Jadi kita harus memasang NFB minimal 60A. Nah, ini contohnya di sini.
Ini ada bahan-bahan listrik. Nah, ini ada sifat dan bahan listrik. Nah, ini banyak jenis sifat bahan listrik. Ini yang bahasan kedua, yaitu kita mengenai sifat dan bahan listrik. Ini ada bahan listrik. Ini ada bahan sifat dan bahan listrik. Ini ada listrik, sifat listrik, sifat mekanis, sifat kimia, dan sifat fistis. Sifat listrik, mekanis, kimia, dan fistis. Ini ada jenis bahan listrik, yaitu bahan isolator. Yang pertama, apa sih isolator? Itu ada satu, yaitu bahan isolator, bahan penyekat. Isolator mempunyai sifat seperti sifat listrik, mekanis, termal, dan kimia. Bentuk bahan penyekat mempunyai dengan bentuk bahan penyekat menyerupai dengan bentuk benda pada umumnya, seperti padat, cair, dan gas yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena memiliki sedikit elektron bebas. Nah, ini intinya konduktor tidak bisa dialiri arus listrik ya. Ini adalah untuk jenis bahan listrik, yaitu satu, bahan isolator, yaitu bahan yang tidak bisa dialiri arus listrik. Yang kedua yaitu jenis bahan, yaitu bahan konduktor. Ini ada konduktor. Yang kedua jenis bahannya, bahan listrik, yaitu konduktor. Itu bahan yang bisa dialiri arus listrik. Bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, yaitu bahan konduktor. Dalam fisika, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Nah, ini ada rumusnya. Rumus penghitungan yaitu P hambat jenis penghantar dalam ohm per meter. Nah, ini P-nya berapa? Dikali I, yaitu panjang penghantar dalam meter. Nah, ini dikali panjang, yaitu hambatan dikali panjang. Nah, dibagi luas penampang penghantar dalam meter persegi, dibagi dengan luas penampang. Ini rata-rata sama hitungannya seperti ini, perkaliannya seperti itu, yaitu dicari hambatannya berapa ohm, hambatan per meternya ini berapa, penghantarnya dikali penghantar dalam meter. Nah, ini contoh sebuah kawat aluminium. Nah, ini aluminium 1 20 cm dan luas penampangnya 210 min pangkat min 4 meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminiumnya 282 kali 282 kali 10 pangkat min 5 ohmnya, tentukan besar hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Ini pembahasannya. P dikali I, yaitu ohmnya dikali panjang dibagi penampangnya. Nah, ini 228 pangkat min 5 kali 2 10 pangkat min 2 dibagi penampangnya 2 10 pangkat 4 sama dengan resistensinya 2,228 kali 10 pangkat min 5 ohm. Jadi besaran listrik ada 2,82 kali 10 min 5 ohm di sini kelihatannya. Oke, ini ada jenis bahan listrik seperti ini. Ada jenis bahan semikonduktor, jenis bahan listrik, ada
semikonduktor. Apa itu bahan semikonduktor? Pada dasarnya isolator, namun ketika didoping dengan bahan tertentu maka akan menjadi konduktor. Bahan semikonduktor dibagi menjadi dua golongan, yaitu semikonduktor intrinsik atau murni, yaitu semikonduktor yang belum diberi campuran doping sehingga struktur atomnya tetap netral. Yang kedua, semikonduktor intrinsik yaitu campuran, yaitu semikonduktor intrinsik yang diberikan campuran doping sehingga mengubah struktur atomnya. Ya, jenis bahan listrik yaitu bahan superkonduktor. Bahan konduktor yang memiliki resistansi nilainya adalah 0 ohm. Nah, ini untuk membuat resistansinya 0 ohm diperlukan suhu yang sangat rendah. Superkonduktor memberikan solusi terbaik bagi transmisi daya listrik yang efisien karena tidak adanya kehilangan energi atau informasi pada saat transmisi. Nah, ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.